Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Aditya Ningsih dengan NPM 22103010001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik pengajaran pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan materi teks prosedur untuk kelas 7 SMP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wulandari. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini, angka baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin, menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar pada hari ini? Sudah. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih ketika akan membuat mie instan, kalian lebih dulu melihat bagian belakang seperti resep pembuatan atau untuk penyajian dari mie tersebut? Nah, kemudian pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, adapun teks prosedur ini berguna sebagai acuan atau langkah-langkah ketika kita melakukan suatu hal. Nah, sebelum itu ibu akan menayangkan salah satu video mengenai teks prosedur yang bisa kita simak berikut ini.
teks prosedur. Nah, berikutnya Ibu akan memaparkan mengenai materi dari teks prosedur. Nah, di sini udah ada yang tahu teks prosedur itu apa? Belum. Baik, teks prosedur menurut KBBI adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, secara umum, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur. Teks prosedur grafis adalah petunjuk yang berisi langkah-langkah dengan menggunakan gambar atau icon untuk memahami langkah-langkah tanpa perlu membaca lebih banyak kalimat. Berikutnya, tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk dalam melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan metode atau cara yang tepat. Masuk pada karakteristik teks prosedur. Yang pertama, ada judul. Judul dalam teks prosedur adalah sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, ada tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai oleh pembuat teks prosedur. Tergantung tujuan teks prosedur tidak wajib, namun alangkah baiknya tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah sesuatu yang diperlukan ketika akan melakukan suatu kegiatan, dapat berupa barang yang dipakai maupun barang yang tidak dipakai. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah bagian utama dalam teks prosedur. Oleh karena itu, dalam penulisannya harus tepat dan betul. Langkah-langkah meliputi cara yang harus dilakukan dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup berisi kesimpulan atau rekomendasi, himbauan maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Nah, penutup ini bersifat adat, namun boleh juga jika tidak diajarkan. Nah, kemudian karakteristik teks prosedur grafis. Nah, karakteristiknya itu mirip dengan teks prosedur pada umumnya, namun ditambah dengan elemen visual pendukung seperti gambar. Kemudian ada tahapan mengidentifikasi dan menganalisis teks prosedur grafis. Yang pertama, membaca dan memahami teks prosedur grafis secara keseluruhan. Dan yang kedua, menganalisis elemen visual atau barisan grafik yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Dan yang ketiga, mengidentifikasi urutan langkah teks prosedur grafis apakah sudah sesuai dan juga urut. Kemudian yang terakhir, kita menilai kejelasan dan kualitas informasi yang disajikan pada teks prosedur grafis. Nah, kesimpulannya, teks prosedur adalah teks yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan langkah-langkah yang terstruktur. Teks prosedur juga dapat dalam bentuk grafis yang menarik minat dan kreativitas bersama. Nah, dalam penulisan teks prosedur harus sesuai dengan karakteristik yang ada. Begitu juga dengan tahapan untuk menganalisisnya. Dan setelah itu, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mencari informasi mengenai teks prosedur, yaitu di jurnal maupun di internet. Silakan. Setelah memperoleh data, Ibu akan mengarahkan kalian untuk berkelompok. Mungkin Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Jadi di LKPD ini nantinya sudah ada soal dan kalian bisa untuk menganalisis infografik tersebut. Baik, kalian sudah bisa untuk menganalisisnya dari sekarang.
Sudah. Baik, Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Saya di sini yang mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, infografik pertama itu yang disampaikan oleh penulis itu perbandingannya infografik 1 menginformasikan waktu makan siang dan malam yang baik. Lalu infografik 2 menjelaskan tentang baiknya membawa bekal dan manfaatnya. Jadi dari kelompok lain untuk disampaikan pertanyaan pada kelompok Ibu bertanya untuk mewakili kelompok 2 untuk infografik infografik 1 sebutkan bagaimana yang menginformasikan waktu makan pagi, siang, dan malam. Pada bagian jam seperti makan pagi jam 7 sampai 8 pagi, lalu makan siang jam 12.30 sampai jam 14 siang, dan makan malam jam 18 sampai 21 malam. Oke. Berikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah maju ke depan. Dan itu tadi sudah dibawa teman-teman kalian. Nah, mungkin kita bisa untuk menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Untuk strukturnya apa saja? Ada judul, dan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penduduk. Nah, mungkin itu tadi. Untuk yang akademiknya bisa untuk dikumpulkan saja. Untuk berikutnya, kita telah memberikan evaluasi berupa kelompok yang sudah Ibu bagikan lewat grup WhatsApp. Mungkin nanti bisa untuk dikerjakan di rumah. Baik, selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.